Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua, bagi Indonesia maupun luar negeri? Mudah-mudahan sehat selalu dan senantiasa dirindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, mudah-mudahan anak kita soleh, cerdas, dan berbakti kepada orang tua. Itu harapan kita sebagai orang tua tentunya, bukan? Namun andaikan anak kita tidak soleh, anak kita tidak cerdas, anak kita tidak berbakti kepada orang tua, tidak usah terlalu bersedih, tidak usah terlalu khawatir. Yang penting dua: satu, jangan putus ikhtiar. Yang kedua, jangan putus berdoa. Mengapa doa itu sangat penting? Karena yang membolak-balikkan hati itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kenapa kita tetap harus ikhtiar dan tidak boleh putus asa? Karena sebenarnya kewajiban kita hanyalah sebatas ikhtiar. Allah Tuhan yang Maha Esa tidak pernah membebani kita sesuatu yang di luar kemampuan kita. Karena yang punya hidayah hakikatnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadikan anak itu soleh, Allah juga yang punya kuasa, bukan? Yang menjadikan anak itu cerdas, Allah juga yang menentukan. Kan otak ini kan Allah yang menciptakan. Yang menjadikan anak itu berbakti, bukankah Allah juga yang menentukan? Terlalu banyak orang tua yang bersedih, berjuang sudah, membina sudah, mendidik sudah, memberikan contoh sudah, toh anak tidak seperti yang diharapkan. Tidak usah terlalu bersedih. Kenapa? Yang penting orang tua berdoa dan berikhtiar. Insya Allah, Allah tidak akan pernah menganggap perbuatan orang tua atau ikhtiar orang tua itu yang sia-sia. Karena hakikatnya, berapapun modal yang kita keluarkan menjadikan anak kita agar baik, berapapun curahan hati, keringat yang dikucurkan, bahkan tetesan air mata dan darah untuk anak kita, itu adalah jadi catatan pahala, walaupun pada akhirnya tidak sesuai dengan kenyataan. Ada satu hal yang saya ingin ingatkan kepada saudaraku semua, bahwa di dunia ini tidak ada yang baik, yang ada itu sedang baik atau terlihat baik. Di dunia ini tidak ada yang jahat, yang ada itu sedang jahat atau terlihat jahat. Apa maksud saya? Kalau mungkin hari ini anak kita menyakitkan kita, tidak soleh, tidak berbakti, tidak pintar, insya Allah itu tidak akan selamanya, kan? Kalau orang tua tetap ikhtiar dan berdoa. Banyak bukti ketika masih anak-anak, ya, orang tua ini memiliki anak yang tidak baik, tidak berbakti, anak nakal, anak kurang ajar, tidak berbakti, tidak mau sholat. Tapi ketika masa tua, dialah yang rajin sholat, dia yang rajin ke masjid. Justru itulah pula yang menemani kita di masa tuanya. Dialah yang selalu membantu orang tua. Bahkan ketika orang tua sakit, dia yang menemani kita. Ketika orang tua sudah tua renta, ya, dialah yang mengurus kita, menyuapi makan, memandikannya, mengurus kita, sampai memasukkan orang tuanya ke liang kubur. Tapi banyak bukti sebaliknya, bukan? Dulu anak yang dibangga-banggakan, yang sekolahnya pintar, selalu ranking, juara ini, juara itu, sampai dialah yang dibangga-banggakan kepada orang lain. Tapi ketika tua, kemana dia? Sibuk ngurus istri, sibuk ngurus suami, sibuk ngurus anak, sibuk dengan jabatan, sibuk ini, sibuk itu. Ngurus orang tua juga tidak. Sahabatku, tidak selamanya orang itu tidak baik, dan tidak selamanya pula orang itu baik. Oleh karena itu kita terhadap anak biasa-biasa saja. Jika hari ini mungkin anak-anak kita yang tidak baik menurut kita, tak usah terlalu bersedih, sabar saja, ikhtiar saja. Ada kalanya insya Allah anak itu menjadi baik.
Kalau hari ini anak kita kebetulan sedang baik, jangan terlalu bangga juga, jangan terlalu sombong juga, jangan terlalu dibangga-banggakan di media sosial dimanapun. Karena faktanya berikutnya belum tentu juga dia itu yang menjadi anak kebanggaan. Justru anak yang tidak baik suatu saat itulah yang menolong kita. Dan anak sekarang yang baik banyak pula justru dialah yang menjerumuskan kita. Intinya orang tua hanya sebatas ikhtiar. Anak kita yang sesuai harapan, syukurilah itu, insya Allah sampai akhir hayat kelak. Tapi kalau anak kita mungkin menurut kita tidak sesuai dengan harapan, sabar saja, insya Allah anak kita akan berubah kelak. Tugas kita hanyalah ikhtiar dan berdoa. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.